Sudah siap semua? Oke. Pada tahun 2023 kemarin, Bapak Ibu juga sudah pernah mengisi link ini. Oke. Tahun 2023 kemarin, Alhamdulillah meskipun berdasarkan hasil rapat koordinasi kami dengan KCPMD di Kecamatan, 2023 kemarin sudah banyak yang mengisi, dan tahun ini, 2024 ini juga kami laksanakan self-assessment pengukuran keaktifan dari LKD Bapak Ibu di desa dan kelurahan. Self-assessment ini bertujuan untuk mengetahui indikator kritis yang ada di desa Bapak Ibu jenengan, khususnya kondisi LKD, dan juga sebagai bahan monitoring pembinaan kami tahun 2025. Izin untuk share screen, nggih. Oke, siap. Nggih. Kita refresh sebentar mengenai lembaga kemasyarakatan desa, nggih Bapak Ibu. Kami yakin Bapak Ibu yang ada di desa atau kelurahan, di sini kelurahan ada yang hadir? Kelurahan apa ada yang hadir? Oke, mungkin masih belum hadir Mbak Ismi. Ini kan masih Nggih. banyak. Oke, siap. Nggih. Siap, terima kasih. Kita refresh sebentar mengenai lembaga kemasyarakatan desa, nggih, berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021, Lembaga Kemasyarakatan Desa Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKDK. Ini ada 4 poin penting. Yang pertama, wadah partisipasi masyarakat. Kemudian sebagai mitra pemerintah desa kelurahan. Yang ketiga, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Serta yang keempat, meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Tujuan dari LKD ini sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi ini seperti apa? Misalkan RT RW ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Kayak kader posyandu itu untuk partisipasi masyarakat untuk menghadiri posyandu. Nah, seperti itu. Kemudian untuk Karang Taruna juga sama, partisipasi pemuda yang ada di desa atau kelurahan untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan di desa. Tujuan yang kedua, mendayagunakan LKD dan LAD. LAD ini lembaga adat desa, nggih, Bapak Ibu, dalam proses pembangunan desa kelurahan. Pembangunan tidak hanya infrastruktur, pembangunan manusia juga merupakan pembangunan di desa kelurahan. Yang ketiga, menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Pelayanan-pelayanan yang ada di desa ini diharapkan tujuan dari LKD ini juga membantu kelancaran pelayanannya. Pelayanannya seperti apa? Ya, macam-macam untuk mengurusi perizinan, kependudukan, SKTM mungkin dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian, nah ini jenis-jenis LKD paling sedikit meliputi 1, rukun tetangga, 2, rukun warga, 3, PKK atau pemberdayaan kesejahteraan keluarga, yang keempat, Karang Taruna, kelima, pos pelayanan terpadu atau posyandu, dan yang keenam, lembaga pemberdayaan masyarakat atau kalau dulu itu LKMD, sekarang LPMD. Nih Bapak Ibu, tugas-tugas dari LKD kita refresh lagi. Mungkin ada yang kelupaan atau butuh untuk refresh ngoten nggih. Yang pertama terkait rukun tetangga dan rukun warga. Yang pertama, A, membantu kepala desa dalam bidang pelayanan masyarakat. Membantu kepala desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Untuk PKK, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, di sini membantu kepala desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, terutama perempuan. Untuk Karang Taruna, membantu kepala desa menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda. Pemuda-pemuda itu dirangkul oleh Karang Taruna. Untuk Posyandu, pos pelayanan terpadu, membantu kepala desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa. Dan yang terakhir, lembaga pemberdayaan masyarakat, di sini membantu kepala desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan, misalnya dalam Musrenbangdes, seperti itu.
Kemudian menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong. Nah, seringkali kami meminta data kepada Bapak Ibu sekalian, swadaya, data swadaya gitu nggih. Swadaya tidak hanya berupa uang, tapi swadaya juga berupa material, berupa tenaga, konsumsi. Nah, itu juga swadaya gotong royong dari masyarakat, Bapak Ibu. Misalkan kerja bakti, nah swadayanya itu berupa apa? Berupa tenaga. Ada juga yang ngasihkan kopi atau gorengan itu juga swadaya dari berupa konsumsi. Mungkin juga kegiatan pawon urip, ada masyarakat yang bawa bibit, nah itu juga swadaya, swadaya berupa material gitu. Nah, kemudian ini pengurus LKD. Karena LKD itu adalah suatu lembaga, nggih, Bapak Ibu. Jadi dibutuhkan kepengurusan. Seringkali ketika kami monitoring pembinaan ke desa, yang tidak memiliki pengurus itu RT dan RW, hanya punya ketua saja, tidak ada eh, kepengurusan atau struktur organisasinya. Padahal itu adalah lembaga, gitu, nggih, bukan perorangan. Pengurus LKD terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, bidang sesuai dengan kebutuhan. Nah, bidang-bidang ini sesuai dengan yang dibutuhkan di masing-masing desa atau masing-masing LKD. Ketentuan lain terkait LKD, LKD ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Yang B, pengurus LKD memegang jabatan selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu LKD juga posyandu, Bapak Ibu. Nah, posyandu ini semua desa, hampir 90% desa-desa dan kelurahan di Kabupaten Lumajang, itu SK posyandunya itu setiap tahun berganti. Nah, ini alasannya juga macam-macam. Padahal kan secara peraturan itu 5 tahun. Gitu. Setiap kita monitoring juga kita kasih arahan. Kalau SK-nya itu 5 tahun gitu. Tapi hasil pemutakhiran data kemarin, alhamdulillah sudah ada yang diperbaiki. Dan itu yang kami monitoring gitu. Nah, kami harapkan dengan adanya edisi LKD Jumat Berkah Ketang Pedes hari ini itu bisa apa nggih? Memberitahu juga, merefresh juga kepada Bapak Ibu kalau pengurus LKD itu jabatannya selama 5 tahun, bukan tahunan gitu nggih. Jadi selama 5 tahun, kalau 2023 ya sampai 2028. Dan ada alasannya yang tidak tahu ada aturan seperti itu. Nah, coba dibuka lagi Perhub 33 tahun 2021. Atau di Permendagri 18 2018 juga sudah diterangkan kalau pengurus LKD itu 5 tahun. Ada juga yang Karang Taruna 3 tahunan. Nah, gitu. Nah, ini kami himbau, kami rekomendasikan juga untuk dirubah menjadi 5 tahunan. Yang C, pengurus LKD dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini kami kira sudah jelas, nggih. Mungkin yang paling sulit ini RT atau RW. Tidak mau diganti meskipun sudah tua ataupun sudah sakit-sakitan. Nah, seperti itu. Itu moga bisa didiskusikan lebih lanjut karena di aturannya itu 2 kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dan yang D, pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik. Nah, ini kalau ada kata dilarang itu biasanya seperti disuruh gitu, Bapak Ibu. Nah, LKD ini dilarang merangkap. Kebanyakan yang merangkap itu posyandu, kader posyandu merangkap juga sebagai kader PKK atau sebaliknya. Kader Karang Taruna itu merangkap juga sebagai kader posyandu. Nah, itu monggo kita perbaiki pelan-pelan, perlahan-lahan. Kalau pengurus LKD itu tidak boleh merangkap pada jabatan LKD yang lainnya. Begitu juga dilarang untuk menjadi anggota salah satu partai politik. Oke. Untuk selanjutnya, strategi penguatan LKD, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama ada kepedulian pemerintahan desa. Tanpa ada kepedulian dari pemerintah desa, pasti LKD ini kurang optimal keberadaannya. Ketika LKD tidak dilibatkan dalam musrenbang des, tidak dilibatkan dalam kegiatan desa, tidak dirangkul oleh desa, nah itu pasti LKD sebagai mitra desa ini tidak bekerja secara optimal gitu.
Kemudian yang kedua, penguatan organisasi. Selanjutnya juga sumber daya manusianya. Juga ini kalau tidak ada SDM-nya, itu bagaimana mau jalan program kerjanya. Begitu juga dengan program kerja. Program kerja ini sangat penting ya, Bapak Ibu. Program kerjanya apa saja? Kalau tidak ada program kerja, pastinya ya mau melaksanakan kegiatan apa saja. Dan juga yang terakhir dukungan anggaran. Dukungan anggaran. Anggarannya ini tidak hanya dari APBDes, tidak hanya dari APBDes, bisa jadi dari swadaya, CSR, pihak ketiga, nah seperti itu, itu dukungan anggaran. Nah, selanjutnya eh, setelah kita refresh mengenai LKD nih Bapak Ibu, eh, ada self assessment keaktifan lembaga kemasyarakatan desa kelurahan. Bukan self assessment ini bukan seperti ulangan atau ujian gitu. Ini kami bertujuan untuk mengetahui indikator kritis apa saja sih yang ada di desa LKD ini kok bisa tidak aktif, LKD ini kok bisa tidak jalan. Nah, seperti itu. Kami berterima kasih sekali pada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi indikator keaktifan tahun 2023 sehingga kami tahu mana saja desa-desa yang ternyata tidak punya karang taruna, ternyata pemudanya sulit untuk dirangkul, ternyata LKMD-nya tidak diberdayakan, hanya masuk dalam timlak saja. Nah, seperti itu tuh banyak. Kemudian banyak juga kader posyandu yang baru-baru, jadinya posyandunya tidak maksimal. Nah, itu juga bisa kita tahu dari self assessment gitu nih Bapak Ibu. Kenapa dikatakan self assessment? Karena Bapak Ibu di LKD sendiri yang melaksanakan yang mengisi instrumen ini. Kalau kami turun ke satu-satu desa itu pasti keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi kita maksimalkan di self assessment ini. Kami juga berharap dari self assessment ini Bapak Ibu bisa dieksekusi, bisa sudah di-share di link materinya nggih, Mas Rizky. Ya, mungkin sudah ada di link materi, di materinya ini self assessment-nya bisa Bapak Ibu bagikan kepada LKD Bapak Ibu sekalian untuk langsung diisi. Nanti kita juga bahas atau kita sampling langsung, misalkan dari desa mana saja. Nah, ini kita isi bersama. Gitu, nggih. Kemudian selanjutnya, nah ini berdasarkan hasil pemutakhiran data LKD dan LAD, Lembaga Adat Desa tahun 2024, ini beberapa LKD yang sudah kita dapatkan. Yang pertama terkait Perdes LKD. Terima kasih Bapak Ibu, 2024 ini sudah banyak desa yang memiliki Perdes LKD. Perdes ini sangat penting Bapak Ibu, Perdes LKD ini ibunya. Perdes ini itu rumahnya, rumah dari LKD, 6 LKD ini aslinya. Tapi dari 205 desa kelurahan yang punya hanya 33. Seperti apa contoh perdesnya? Nah, ini sudah kami bagikan di link materinya. Monggo bisa diunduh dan juga bisa segera disusun perdes LKD-nya. Kami juga berharap bantuan dari kecamatan. Setiap tahunnya juga kami minta bantuan dari kecamatan untuk mendampingi, memfasilitasi Bapak Ibu sekalian dalam penyusunan perdes LKD maupun LAD ini. Nah, begitu juga dengan perdes LAD, terdapat 6 desa yang memiliki lembaga adat desa. Sebelum adanya SK LAD, banyak kita terima SK LAD, tapi tidak ada perdesnya. Nah, itu alangkah baiknya kalau perdes itu disusun terlebih dahulu sebelum adanya SK-SK ini. Nah, di Kabupaten Lumajang, Bapak Ibu, tahun 2024 ini kita memiliki 7.117 RT. Tahun ini menurun karena ada pengurangan dari Supiturang dan juga Sumberwuluh. Kemudian RW juga sama 1000 berjumlah 1.783.
LPMDK kita ada 205, semua desa kelurahan sudah memiliki. Karang Taruna di sini ada 199. Nah, ini berarti ada sekitar 6 yang belum memiliki Karang Taruna. Tahun kemarin ada 11 yang belum memiliki Karang Taruna. Tapi ini kita belum tahu 2024 ini 199 Karang Taruna ini aktif semua atau ada yang belum aktif. Kemudian PKK 205 semuanya sudah memiliki desa kelurahan dan semuanya diyakini keaktifannya semuanya pasti berkegiatan PKK. Dan selanjutnya ada Posyandu, terdapat 1.310 Posyandu. Ini hasil pemutakhiran data LKDK tahun 2024. Posyandu ini meningkat Bapak Ibu tahun kemarin 1.304, tahun ini meningkat 1.310. Kemudian sudah ada beberapa yang masuk untuk tahun 2025 rencananya ada yang mau nambah 3, ada yang nambah 2, bahkan ada juga yang berkurang dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Nah ini Bapak Ibu mohon izin kami tampilkan SKLKD yang tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena LKD di sini masa jabatannya atau masa baktinya itu 5 tahun. Ada yang upload atau update-nya itu yang diupdate ke kami itu tahun 2019 dan itu sudah tidak berlaku dan harus diganti gitu nggih. Mungkin kalau memang sudah diganti bisa langsung diupload di link yang sudah kami bagikan pada pemutakhiran pada surat pemutakhiran data bulan Juni kalau nggak salah nggih. Untuk RT RW ini desa-desa yang eh, sudah kadaluarsanya, sudah tidak berlaku. Monggo, mungkin nanti bisa konfirmasi atau bisa langsung upload, nggih. Mungkin kalau ada kesulitan, monggo bisa kita diskusikan bersama, bisa kita sharingkan bersama. Dan ada Desa Tempurejo, Candipuro, Sidomulyo, Nguter juga sudah pernah konsultasi ke kami, nggih. Nah, ini masih belum diupdate bulan bulan Juni kemarin. Mungkin kelupaan belum upload yang baru gitu mungkin gitu. Ada Desa Tukum juga Sari Kemuning. Nah, ini ada juga desa yang update-nya ke kami itu dikumpulkannya yang diupload itu tahun 2018, Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah kelewat tahun gitu. Kenapa kok nggak diganti-ganti gitu? PKK juga Desa Candipuro. Ada Desa Candipuro di sini hadir? Desa Candipuro ada yang hadir? Tidak ada mungkin ya atau belum bersuara. Karang Taruna juga sama ya Bapak Ibu. Ada Desa Condro, Pandanarum, Pandasari, Tambarejo, Tukum, Bandaran, Kelaka. Nah ini bisa Bapak Ibu persani. Nah di sini ada desa-desa yang SK LKD-nya itu sudah tidak berlaku. Kami tunggu update-nya, nggih. Bisa langsung diupload di mana? Nah, ini di sini. Ini upload SKLKD-nya di sini di Bitly, Perdes SK, LKD dan LAD. Nah, ini Bapak Ibu semuanya banyak banyak gitu, banyak yang sudah upload, ada juga yang diuploadkan oleh kecamatan. Nah, ini SK, SK dan juga Perdes dari LKD dan juga LAD. Yang dokumen yang diupload ada SKRT, RW, Karang Taruna, LPMD, Posyandu dan juga PKK. Nah, selanjutnya, nah ini link self assessment-nya keaktifan LKDK tahun 2024. Monggo Bapak Ibu bisa dicoba, nggih, langsung dicoba dari RT, RW, LPMD, Karang Taruna, Posyandu di sini tidak ada PKK. Kenapa tidak ada PKK? PKK sudah mengirimkan laporannya setiap 3 bulan ke PKK Kabupaten, nggih. Jadi bisa langsung secara hard copy juga malah. Nah, ini mungkin ada yang mau coba langsung untuk RT. Desa mana yang mau coba? Monggo. Langsung kami jelaskan juga sekalian praktek gitu, nggih.
Nanti juga hasilnya langsung muncul statusnya ini apakah aktif atau cukup aktif atau tidak aktif gitu LKD-nya. Monggo Bapak Ibu yang bersedia untuk jadi dijadikan contoh langsung praktek gitu. Oke. Desa Jeruk Gucialit mungkin Desa Jeruk Gucialit bisa di unmute dulu yang Desa Jeruk. Eh, izin menambahkan, eh, Oke. untuk linknya sudah saya share dan teman-teman desa bisa apa itu bisa langsung mendownload di link tree-nya gitu, atau di Bitly yang sudah tertera di PPT yang sudah di share juga. Terima kasih. Ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Untuk Desa Jeruk gimana? Bisa di unmute nggih? Di unmute dulu Desa Jeruk. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang bersedia. Monggo. Pak Eko Suliono mungkin. Nggih. Manajemen Mbak Ismi, Nggih. Nggih. untuk desain jeruk belum Mbak di kolom chat. Oh iya. Oke, mungkin bisa kita langsung praktekkan, nggih, Bapak Ibu. Mungkin ada eh, Pak Eko Suliono, mungkin bisa dia unmute. Oke, ini untuk RT, nggih, Bapak Ibu. Monggo, monggo, Bapak Ibu. Pak Eko Suliono mungkin bisa di unmute, nggih. Bisa, nggih. Bisa? Dari desa mana ini? Mungkin Desa Condro. Desa Condro ada? Monggo Bapak Ibu yang bersedia, bukan ulangan ini, nggih, bukan ulangan. Nggih. Ini untuk mengukur LKD-nya panjenengan.
Gua untuk desa yang sudah dari berhasil. Tamangunsari. Oke, siapa ini yang sudah unmute? Dengan Bapak Solehudin mau mencoba Solehudin. Oh, oke, Bapak Solehudin dari desa mana? Desa Mangunsari. Desa Mangunsari, Mbak Desa Ismi, Mangunsari, nggih, kecamatan mana? Kecamatan Tikung. Kecamatan Tekung. Langsung kita uji coba, nggih. Dia mau mencoba apa ini gerbang mas. Oh, gerbang masnya. Posyandu. Nggih, boleh. Ya, Gerbang Mas. saya sudah masuk ini, Mbak Ismi. Oh, masuk. Bisa share screen? Mungkin Kenapa? bisa share screen? Grinder. Bisa share screen. Desa Mangunsari. Nggih, Nggih, bisa share screen. screen orang masih screen. Enggak apa-apa, dari saya saja sudah. Nggih, Kecamatan Tekung, nggih. Tikung. Kecamatan Tekung. Iya. Ini di screen. Masa sih muncul? Muncul. Desa Mangunsari. Ini saya buka putar Mbak Ismi. Oh iya. Nama posyandunya apa, Pak? Tunas Mekar. 1. Tunas Mekar 1. Satu. Oke. Nah, kelembagaannya sudah ada SK Posyandu? Sudah Sudah. Ada struktur organisasinya? ada. Ada. Kemudian Eh, apakah tupoksi, sudah dibuatkan tupoksi uraian tugas untuk masing-masing? eh, Di SK-nya tersebut sudah ada? sudah ada Mbak. Sudah. Tunas Mekar. Coba. Dan kemudian gedung posyandu gedungnya di mana? Bangunan sendiri berdampingan dengan balai desa, menumpang di rumah warga atau tidak ada bangunan? Bangunan sendiri Oh, bangunan berdekatan sendiri. dengan balai desa. Oh, tapi bangunan sendiri, nggih? Oh, desa Oh, gitu. berjalan. Ya. Kemudian berapa jumlah kader yang aktif? 7. Ada 7, berarti lebih dari 5, nggih. Stempel Nggih. posyandunya. Nah, ini Bapak Ibu, stempel posyandu itu seperti ini, nggih, sesuai dengan peraturannya. Coba Bapak Ibu lihat di proposalnya ataupun stempelnya itu seperti apa? Apakah sudah seperti ini atau tidak? Banyak kami temui itu stempelnya itu malah beda-beda. Beda-beda dan macam-macam gitu. Ya seperti ini Mbak Ismi. Oh, nggih. Kalau sudah berarti ada sesuai dan kondisinya baik, nggih. Nggih, baik, sesuai. Ya. Kemudian pengorganisasian, apakah sudah melaksanakan pendataan D1, D2, D3, D4, LP3S? Nah, ini posyandu, kader posyandu pasti paham, nggih. Ya, sudah. Oh, sudah. Lengkap, baik terdokumentasi, nggih, Bu? Rekam dokumentasi. Terdokumentasi. Harus didokumentasi pendataannya. Oh, nggih. Enggak ada Oh, enggak, Pak. enggak pakai dokumentasi, cuma Enggak pendataan. dokumentasi. Oh, lengkap tapi nggih. Ya. Oh, lengkap, Mbak. Oh, lengkap. Oke. Untuk selanjutnya mungkin bisa didokumentasikan, nggih, Bapak Ibu. Sudah siap. Ya. Kemudian apakah menyusun rencana tindak lanjut? Tindak. Misalkan Iya, rencana program. rencana tindak lanjutnya. Ya. Misalkan di posyandu jenengan itu ada bahkan dari 50 balita yang hadir cuma 30. Gimana rencana tindak lanjutnya untuk mengatasi ini? Nah, itu susun apa belum? Sudah ada rencana Ya. programnya. Oke. Lengkap. Kemudian hasil tindak lanjutnya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan rencana tindak lanjutnya atau belum dilaksanakan atau bagaimana? Sesuai. Oh, sudah sesuai. Sesuai dengan rencana. Sesuai. Nggih. Pelaporan kegiatan. Nah, pelaporannya bagaimana? Untuk posyandu sekarang menggunakan apa, Bu? Pelaporannya? Berapa? Ya, Pak.
Pakai Sering ya? Microsoft itu bukan? Pakai Microsoft. Pakai Word. Laporan kegiatan posyandunya Mas Pundi? Pakai Excel apa Word? Kedua Word. Word. Pakai Word dari Mbak Ismi. Oh, nggih. Ada dokumennya gitu, nggih. Ya. Ya, dilaporkan setiap apa? Berupa SPC Mbak Ismi. Oh, berupa SPC. Laporannya ya tiap SPJ ya. Oh, tiap SPJ-an. Nggih. Kalau untuk posyandu ini pada dasarnya ada. Kalau sekarang pelaporannya pakai Microsoft setiap bulan itu, nggih, Bapak Ibu, nggih. Tiap bulan enggak. Ya, oh, Enggak. ya. Input sendiri. Bu Bidan yang input. Mbak. Oh, Bu Bidan sendiri. Nggih, Bu Bidan. Mungkin nanti kita koordinasi sama Bu Bidan nggih untuk pelaporan kegiatannya nggih, Bu. Iya, Nggih. siap. Nggih. Nah, ini kalau untuk keuangannya. Nah, keuangan yang seperti tadi dengan bahas SPC itu baru ada di keuangan. Mas Bundi keuangannya. Mas Bundi, Bapak Ibu, Mangunsari, keuangannya Keuangannya yang gimana Mbak Ismi? di SPC-nya mungkin. Pencairannya Mbak Ismi? Ada nggih, maksudnya ke pencatatannya, pencatatan keuangannya. Oh, ada. Iya, Ya, nggih. Ada. Kemudian kemitraannya. Kemitraan dengan Ini ada Puskesmas, KB, Pertanian, ke Posyandu, ke Gerbang Mas. Nah, itu mungkin ada kunjungan dari Puskesmas, KB, ini Puskesmas. nggih. iya. Puskesmas saja, KB mboten. Mas Dengan Dengan PKK. PKK BPKD. Ya, Bro. Bu KB, warga. KB. KB. Oh, nggih. Nah, ada mungkin dari BPP Pertanian mungkin pernah mengunjungi ke Belum. Posyandu. Oh, belum. Berarti Puskesmas, KB sama apa Bu? PKK. 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 Enggak nggih. Babinsa juga. Kemudian apakah ada pembinaan Pokjanal Posyandu Kecamatan? Ada. Ada nggih. Berapa kali dalam 1 tahun 2024 ini? Ada kadang 2, kadang 3. Kalau tahun ini ada berapa kali pembinaan dari kecamatan ataupun desa? 1. 1 kali. Oh, dari DPM itu. Oh, yang kemarin. Iya, dari TPM. DPM kalau Puskesmas sering. Kalau Pokjanal Posyandu, pembinaan dari Pokjanal Posyandu Kecamatan atau desa mungkin? Untuk tahun ini belum. Oh, belum. Kalau ini Iya. Bu Inggi pernah hadir ke Posyandu. Iya, hadir. Oke, Mbak Ismi. Selanjutnya, nggih, apakah ada kontribusi dari dunia usaha atau pihak ketiga? Kontribusi. Nggak ada. Nggih, mungkin dari swadaya juga mungkin. Enggak ada. Apa? Biro kan yo. Uangnya. Enggak ada. Mungkin ada Ada. Dari apa? himpitan, ada ikan dari pihak ketiga, mungkin ada sumbangan juga gitu. Ada jimpitan dan juga Itu nilai apakah kurangnya dari 1.000? Kalau jimpitan seilasnya Mbak Ismi. Oke, mungkin bisa dibuka di buku kasnya, nggih. Apakah kurang dari biaya posyandu atau 5 sampai 10% atau lebih dari 20% gitu. Kira-kira berapa? ya, Kurang dari 20%. iya kurang dari 20%. Kan dapatnya cuma 40.000 gitu. Oh, gitu nggih. Kurang dari 5% Iya, berarti betul. nggih. Nggih.
Mohon maaf Bapak Ibu, ini kok ada coret tinggi muncul juga gitu coretan ini. Coretan apa? Coretan. Oh, saya ngelik juga ini. Ya berarti saya keluar ya Mbak Ismi. Oke, kemudian kegiatan inovatif di Posyandu kita lanjut, Gi. Oke. Oke, Kegiatan inovatif di Posyandu ada apa tidak? posyandu. Ada menjawab permasalahan keberlanjutan terdokumentasi dengan baik. Ada kegiatan inovatif mungkin misalkan jemput bola gitu. Misalkan ada Iya. papan urip di Iya, Bu. posyandunya. Nah, misalkan ada dumbbell di posyandunya. Nah, itu kegiatan inovatif. Misalkan menu-menu PMT-nya itu bagaimana? Kegiatan Iya, iya. inovatifnya Ada. ada ya. Kemudian Iya, ada. terdokumentasi dengan baik napa mboten? Betul. Iya, ada ya? videonya. Oke. Iya. Untuk apa ya? Untuk menarik agar DPRS-nya itu Baik. tinggi. Ya. Jadi apa? Diadakan praktek juga gimana cara membuat PMT di posyandu itu biar ibu-ibu balita itu paham bahwa PMT itu tidak harus mahal, tapi bisa dikelola dengan apa yang ada di sekitar kita gitu, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian output selanjutnya, kegiatan selain Hari Buka Posyandu, apa ada kegiatannya mungkin STBM, kenangan stunting, KIAKB, Jumanti, ada RZI, PMT, Kaki, Garam Beryodio, mungkin ada kegiatan apa selain di Posyandu? Selain Hari Buka Posyandu? Ada PSN, ada kerja bakti, Mm-mm. juga ada penyuluhan di pengajian, Bu. Penyuluhan di pengajian. Di PMT ada? Seperti apa itu? Pemberian makanan tambahan di luar Hari Buka Posyandu. Oh, tidak ada. Tidak ada. Kalau KIAKB? Tidak ada. KB. Ada 3, 1 sampai 5 kegiatan, Gi. Ya. Ya itu, Bu, kegiatan Jumanti kami. mungkin? Jumanti ada? Jumanti. Oh, ada. Ada. Anu. Dan kegiatan tambahan mungkin ada PKB, PKL, taman PKIN ada. Nggih. Terus pundi Mangunsari? Gimana? Kegiatan tambahan BKB, BKL, Taman Posyandu, KIA. Contohnya itu. Masih apa ya? Karena APE-nya enggak lengkap gitu. Jadi kita istirahat. DPRS-nya, terus seperti Bu, DPRS-nya, kehadiran di posyandunya. Alhamdulillah 100%. Oh, 100%. Lebih dari 80%. Ketika si balita itu agak terlambat datang, kader itu langsung bergerak cepat, langsung sweeping ke rumahnya atau dijemput gitu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sudah 80% gitu. Begini tadi terkait DPRS nih, kehadiran dari posyandunya ini ada selisih dari Dinkes laporan kami monitoring dan asesmen memberikan instrumen keaktifan ini kepada posyandu. DPRS-nya rata-rata lebih dari 80%. Gitu. Jadi kami harapkan untuk mengisi DPRS ini sesuai dengan ini. Kemudian untuk serata posyandu berdasarkan telah ahli Kemenkes, mungkin Ibu Semerap, Ibu tahu serata
posyandunya Purnama. namanya. Oh, benar. Kalau yang Kedengaran. paling bagus itu mandiri. Iya, iya yang bukan Yang mana? Gedang. Takut kalau bagus. ya itu Purnama. persentasenya 79, Bu. 79% pencapaiannya Hmm. purnama. Bukan berdasarkan LP3S-nya gitu, tapi telah kemandirian di posyandu Pemegang. Gitu. Mungkin ada sertifikatnya itu ada di Ibu Bidan, saya dengan tentang di Ibu Bidan. Gitu. Mungkin jenengan juga sudah tahu kalau mengenai tahun 2023 kemarin itu tidak aktifnya kan gitu. Gitu, seperti Purnama Mandiri Purnama. Purnama gitu. Iya, Purnama, Pak. Mangun Sari itu Oh, purnama semua. Tuh, gitu. Terima kasih sudah kita submit nggih. Nggih. Terima kasih Pak. Tuna, tuh, terima kasih. Kami harapkan posyandu tunas saat ini bisa berbagi yang lain, nggih. Mangun Sari apa? Dapat. Nah ini kami tunggu nggih progresnya nggih. Oke, Terima siap. kasih. Nggih. Oke. Selanjutnya monggo desa yang lain mau coba Lanjut, Bu. instrumen yang mana? Waalaikumsalam. Yang lain? Cel, Bu. Desa yang lain mau coba yang Ya, tempe tempe? Dari tempe tengah ini. Desa mana? Desa tempe tengah. Oh, tempe tengah. Tempe tengah gitu, Bu. Nggih. Mari kita isi bersama nggih, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang lain yang tidak saya isikan di sini, monggo bisa coba langsung ya, bisa coba langsung di yang sudah dibagikan. Nanti kita lihat, deng-deng apa ya kira-kira ya, apakah aktif atau tidak aktif. Kalau kerjanya jenengan bisa kita lihat langsung. Kalau misalkan jenengan hari ini masih uji coba dulu tidak apa-apa, uji coba nanti ada jawaban, jenengan isi lagi jawabannya gitu. Soalnya yang kami pakai itu update yang terakhir. Insya Allah juga hari Kamis nanti kita kumpulkan kasih PMD ini untuk kecamatan Tempe, Ibu. Kecamatan Tempe. Desa Tempe Tengah. Jumlah RT-nya berapa? 55. 55. Kemudian yang pertama, kelembagaan SK penetapan pengurus. SK penetapan pengurusnya, Gus Pundi, Bu, sudah pegang SK-nya? Sudah ada. Ada bukti fisik? Ya. Ada sesuai masa baktinya 5 tahun? Ya. Ya. Terdokumentasi dengan baik? Ya. Semua memiliki nggih? Semua pengurus. Terima kasih. Nah, punten Bapak Ibu, di layar jenengan apa ada coretan juga? Ada, Bunda. Ada nih. Mungkin dari Mbak Ismi memang mulai tadi ada kayak coretan gitu. nah, nggih. Dari tadi. Coba saya Tahu ini.
dulu ya. Stop share screen. Oke, sudah tidak ada Ah, nggih sudah. Bapak Ibu Sudah. catatannya nggih? Ya, alhamdulillah. Yang kedua, nah ini uraian tugasnya terus pundi Bu di SK-nya. Uraian tugas dari RT tertuang di SK, Sertuang. terdokumentasi dengan baik. Betul, baik. Di masing-masing pengurus terinci nggih. Siap. Susunan organisasi ada SK penetapannya ada nggih? Ya. Sudah sesuai dengan Perbu, Bu. dokumentasi dengan baik. Untuk sarana prasarana Bu, ini stempelnya, monggo bisa dilihat stempelnya dari RT RW Panjenengan. Ini adalah Ya. Bapak Ibu stempel RT RW nggih, yang benar Iya. itu seperti ini. Jadi yang ini ukurannya 3 kali 5. Monggo, kalau ada yang belum sesuai bisa diperbaiki. Mumpung ini sudah akhir tahun, mau buka tahun lagi tahun 2025, ini bisa kita pakai stempel yang baru. Monggo bisa dilihat masing-masing stempelnya nggih Bapak Ibu, apakah sudah sesuai 3 kali 5 ukurannya. Nah, yang pertama ini RT, nama RT-nya RT berapa, yang kedua RW berapa, dan yang ketiga dusunnya apa. Ya. Nah, ketika kita monitoring banyak yang gini Bapak Ibu, banyak kok nama desanya tidak dimunculkan. Soalnya keperuntukan RT ini kan sampai ke RW sama di dusun. Akan ada nanti muncul juga kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sebagainya gitu. Jadi RT cukup sampai dusun saja. Terus pun Ibu, tengah-tengah Ya. sesuai. Insya Allah Sesuai. sudah sesuai dengan ya itu. Bapak Ibu, untuk RT RW ini mungkin kalau tahun kemarin kami kan mintanya mengisi setiap RT RW nih. Satu RT mengisi satu. Nah, itu kami rasa kurang maksimal, kurang bagus gitu progresnya. Jadi untuk tahun ini kami sederhanakan lagi, RT RW ini diisi cukup satu saja. Nah, makanya di atas tadi ada berapa jumlah RT-nya, berapa jumlah RW-nya. Jadi cukup satu desa satu saja. Mungkin gitu. Ya. Satu administrasi Buku administrasi ada. ada buku apa saja di RT RW? Ini data penduduk, Data penduduk, terus data orang yang meninggal, terus data-data orang yang mau minta surat ke desa. oh registernya ya berarti ya. Iya, register. Ada buku lagi, mungkin ada buku kas di RT RW-nya ada. Ada buku kas, ada. Jadi Karena lebih- kan setiap RT sudah mendapatkan apa itu bantuan dari pemerintah. RT itu kami dibutuhkan Bu. Oke, berarti lebih dari 4 buku gitu. Lebih. Terkait buku administrasi ini, Bapak Ibu, itu sudah kami lampirkan di link materinya. Jadi bisa Yena Bersani di situ buku apa saja sih? Ya, LKD itu punya buku apa saja sih? Jika buku ada juga jarang-jarang, gitu. Ya, tidak apa-apa, kita perbaiki pelan-pelan. Selanjutnya, papan visualisasi data dan informasi. Nah, ini nanti Kalau ada enggak kalau RW-nya gitu biasanya kan RW. di RW. Oh, di RT tidak ada. Ini bisa dipenuhi nggih? Ya, bisa. Nah, ya. Ya. Kemudian tunjang dari Ya mungkin itu sistem itu. ya ada Apa itu yang biasa itu loh Bu?
untuk sarananya. Nggih, kira-kira ada apa saja, Bu? T, Nggih, untuk DRT. ya. Nah, T, Nggih, terus apa lagi ya? Yang oh saya HT tahu tuh aja. HT. Nggih, satu saran Ya. nggih. Nggih. Organisasian, ada rapat RT. Dan Kemudian rapat pertemuan dengan warga. setiap bulan. Oh, setiap bulan, berarti lebih dari 3 kali. Kemitraan, nah ini ada nggak kemitraan? RT-nya biasanya kalau mitra ini kalau yang paling besar itu kelihatannya ketika HUTRI, ketika ada karnaval. Nah ini mitra ini tiba-tiba bermunculan gitu nih. Ada Bu. Ya, ada berapa mitranya? Terus apa? Pengajian ini termasuk apa enggak Bu? Yang apa? Pengajian. Pengajian, nggih, pengajian, Ya. kelompok pengajian gitu maksudnya. Oke, kelompok pengajian. Jadi yang penting kan itu apa nggih dalam kemitraannya gitu kan. Oke. Ada ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya tahunan. Nah, ini ya kerja tahunannya RT. Jarang-jarang ini guys. Biasanya kita kalau enggak ada rencana kerja tahun. Ya Bu. Apa gitu, ada kegiatan setiap Ya. misalkan ada barian, ada Ya, kegiatan ada apa. Nah, itu kan juga rencana kerja tahunan. Oke. betul. Oke. Tertulis nama mboten? Tertulis. Ada dokumentasinya. Ada. Ya. Nah, ini agak gawat ini memuat apa 5W1H Apa itu Bu? what, when, where, who, why itu loh Bu. Apa, mengapa kayak gitu. Jadi kayak apa gitu. Tertulisnya itu secara terperinci. Mungkin gini, kegiatannya apa? Terus siapa yang terlibat? Ada. Kegiatannya di mana? Nah, gitu. Ya. Kegiatannya di mana? Ya. Kenapa kok dilaksanakan? Gitu. Dan Ya. kemudian pelaporan. Nah, ini ada pelaporannya apa enggak RT RW-nya jenengan? Ya. Lagi. Tertulis napa biasanya by paguyuban WA aja gitu. Ya, Tertulis ada di pengumuman. berjenjang. Ada. Ya. Oke. Ya, Kemudian berjenjang. continue. Ya, continue. Ya. Nah, ini secara tertulis ini dikumpulkan di desa apa bagaimana, Bu? Dikumpulkan di RW. Itu pertemuan 1 bulan sekali di paguyuban itu dibahas di situ. Kayak gitu. Ya. Kupi. Dalam contohnya misalkan kegiatan inovatif itu menggerakkan pemudanya, mungkin di RT-nya itu ketika aku tidak ada lomba-lomba di desa tapi RT-nya mengadakan lomba sendiri gitu, itu juga kegiatan inovatif. Kayaknya seperti kalau Jadi untuk kegiatan inovatif itu kan memang dari masyarakatnya sendiri, dari wilayah. Gitu. ya. Ada apa pembuatan? Ini dalam 1 tahun 2024, Bu. Iya, ya itu tadi kalau ada apa ya 17-an itu anak-anak muda.
Oh gitu. Satu kegiatan berarti. Ya ada kayak Hmm. sepak bola, takraw gitu. Ya, terima kasih. Kemudian untuk keamanan lingkungan. Nah, punya enggak siskamling, pos ronda, jadwal, tanda bahaya, alat-alat Ya, siskamling punya? ada. Ada. Berapa, Bu? Kalau ini 4 item 4 item ini itu maksudnya? maksudnya ada satu siskamling, Oh kemudian iya, 2 punya pos ronda, 3 ada jadwalnya, gitu, item. Bu. 4 4 item. item. HT juga itu kan juga untuk keamanan lingkungan, CCTV itu juga kan untuk keamanan lingkungan. Ada Nah, CCTV. yang terakhir, Udah. Bu, ini pembiayaan kegiatan. Terus kemudian ada berapa sumber pembiayaan di RT. Kalau dari insentif atau operasional kan pasti tinggi, satu sumber. Kemudian mungkin ada sumber yang lain dari swadaya mungkin atau CSR. Dari warga ada, Bu. Ya, 2 sumber berarti nggih? Ya, Nggih. sumber. Ya, kita submit. Nggih, terima kasih, Teteh Tengah. Ya, Bunda. Terima kasih, Bunda. Selanjutnya ada yang mau coba RT? RW? RW maksud kami hampir sama dengan RT. Monggo, langsung di unmute saja. Monggo, Bapak Ibu. Guci Alit mungkin, Desa Guci Alit. Desa Guci Alit, monggo bisa di unmute. Sudah tak isi, Bu. Oh, sudah. Terima kasih. Monggo. Untuk desa yang lain mungkin. Atau untuk LPMD Karang Taruna sudah nih? Sudah. Oh, sudah semua. Terima kasih Desa Guci Alit. Terima kasih. Selanjutnya mungkin monggo dari yang lain. Desa yang lain mungkin ada yang mau coba Karang Taruna atau LPMD. Monggo, Bapak Ibu. Desa Tukum ada. Monggo yang bersedia. Monggo Bapak Ibu yang bersedia. Condro tadi Desmundi Condro. Condro sama apa tadi? Jeruk yang tadi sudah kami panggil. Monggo mungkin bisa di-unmute. Ini yang ada kelakah, kelakah. Kelakah, monggo mau coba LPMDK-nya. Ini untuk RT RW nih, Bapak Ibu. Untuk RT-nya, ini yang sudah masuk, ini uji coba yang ke atas uji coba. Kecamatan Kunir, Desa Jatigono, Desa Gucialit, dan Tempe Tengah yang baru saja kita input bersama. Nah, terima kasih Jatigono dan juga Gucialit. Nah, ini kelihatan nggih Bapak Ibu hasilnya? Dan nah, bisa dipersani bersama-sama.
Ini Gujalit juga sudah tentunya. RW-nya statusnya cukup aktif. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau coba atau tanya juga. Oh, MD sama Taruna juga monggo mungkin ada yang mau coba. Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Desa Sukosari, ada? Nah, ini Bapak Ibu untuk LPMD ada hampir sama, kecamatan, desa, kemudian perorganisasian terdapat SK atau LPMD, struktur kepengurusan juga, jumlah anggotanya berapa, rencana kegiatannya apakah ada atau tidak ada, kegiatan-kegiatan LPMD-nya itu disebutkan apa saja, misalkan terlibat dalam musrenbang Des, kemudian masuk dalam timlak atau kegiatan-kegiatan yang lain, misalkan pembinaan kepemudaan, kunjungan ke PKK, kemudian kunjungan ke posyandu juga bisa dimasukkan di kegiatan. Sekretariat, apakah memiliki ruang sekretariat LPMD-nya? Kebanyakan ketika kami monitoring itu banyak LKD yang tidak memiliki sekretariat, yang punya hanya posyandu sama PKK saja. Seringkali kita rekomendasikan untuk ada sekretariat bersama, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya PKK yang dibikinkan sekretariat, ada sekretariat bersama LKD. Di situ isinya ada Karang Taruna, LPMD, RT RW, jadi punya rumah, punya sekretariatnya gitu di desa. Kemudian terdapat papan nama. Nah ini ada nggak sih papan namanya LPMD? Bisa juga neon box itu juga yang ada di desa, di jalan itu juga bisa masuk papan nama. Untuk buku administrasi penunjang, nah ini sudah kami cantumkan di link materinya, bisa Bapak Ibu buka seperti apa sih buku penunjang bagi LKD. Monggo ini bisa jenengan bersani juga di LPMD-nya panjenengan apakah ada buku agenda, ekspedisi, buku tamu, inventaris proyek. Nah, seperti itu. Ada buku kas enggak? Ada daftar anggota, notulen rapat ketika rapat dan juga buku kegiatan atau mungkin ada buku yang lain yang tidak ada di sini. Monggo bisa dituliskan di sini. Selanjutnya stempel LPMDK. Nah, ini mungkin stempel yang paling jarang digunakan dalam LKD sejauh ini. Ketika kami monitoring, ada stempel LPMD, nggak ada, soalnya nggak ada kegiatan. Banyak kan seperti itu. Monggo Bapak Ibu kita optimalkan kembali fungsi dari LKD kita termasuk dari LPMD ini. Kemudian tugas dan fungsi yang dijalankan. Nah, ini adalah tugas-tugas dari LPMD, LPMDK, apa saja bersama-sama pemerintah desa kelurahan menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Jadi LPMD ini dilibatkan Bapak Ibu melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, termasuk masuk dalam timlak, mendorong partisipasi penggerak prakarsa dan kegotong royongan masyarakat. Setiap tahun kita itu ada lomba pelaksana gotong royong. Nah, itu yang memprakarsai itu adalah LPMD, Bapak Ibu. Gotong royong yang ada di masyarakat itu pada dasarnya yang berperan penting untuk
menggerakkan gotong royong masyarakat itu adalah LPMD. Tapi kebanyakan dari 2 tahun ini, yang berperan penting dalam meningkatkan gotong royong masyarakat itu adalah kepala desa yang paling kuat powernya. Kemudian mengkoordinir lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hasil pembangunan. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan kegiatan bersama-sama sebagai pelaksana pembangunan partisipatif dan terpadu, sebagai pelaksana penyelarasan data desa kelurahan dan pengkajian keadaan desa untuk prioritas pembangunan, mendorong dan menggerakkan persatuan dan kesatuan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat desa kelurahan. Nah, ini bisa dicentang mana yang tugas yang dijalankan. Centang 2 boleh, 3 boleh, semuanya juga boleh. Yang penting sesuai dengan tugas fungsi yang dijalankan di desa Panjenengan. Selanjutnya pendanaan. Pendanaan ini dari mana saja LPMD? Apakah hanya dari APBD saja, atau BKK, atau CSR, atau pihak ketiga, atau mungkin dari swadaya, swadaya saja, swadaya anggota itu juga masuk dari swadaya. Alokasi anggarannya berapa? Nah, gitu. Untuk upload SK LPMD, Bapak Ibu ini tidak ada bintang seperti ini, gitu. Tidak ada bintang merahnya, ini tidak kami wajibkan. Soalnya kemarin jenengan sudah ada pemutahiran dan juga sudah terekam di kami SKLPMD-nya, tapi mungkin ada yang mau diupdate, mau diperbarui, ada yang terbaru lagi, atau tadi yang sudah kadaluarsa mau diupdate lagi, monggo bisa di-add file di sini, gitu. Nggih. Untuk yang terakhir, Karang Taruna. Nah, ini Karang Tarunanya, nggih, Bapak Ibu. Karang Taruna Panjenengan. Nah, ini kecamatan mana, desa mana, nama Karang Tarunanya apa? Apakah SK-nya ada, nomornya berapa, tanggalnya berapa, punya struktur organisasi atau tidak, jumlah anggota berapa. Nah, stempel Karang Tarunanya seperti ini. Oke. Stempelnya yang Karang Taruna yang benar itu adalah seperti ini. Monggo jenengan lihat di proposal Karang Taruna jenengan masing-masing. Sudah benar nggak sih stempelnya gitu. Nah, ini mari kita seragamkan bersama-sama, guys. Stempel-stempel dari LKD ini. Ini kalau terkait dengan administrasi atau sarana prasarana. Buku administrasinya apa saja? Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, nggih. Nah, kalau mungkin ada yang tidak ada di sini, bisa ditambahkan di sini. Kemudian rapat pengurus minimal 2 kali setahun. Ada apa enggak? Kemudian rapat dengan anggota. Apa bedanya pengurus dengan anggota? Kalau pengurus kan cuma pengurus inti saja, nggih. Mungkin pengurus hanya 4-5 orang. Kalau anggota ada yang punya 25 orang, ada yang punya 50 orang. Nah, tergantung dengan kegiatan yang ada di Karang Taruna tersebut. Selanjutnya pelaporan, apakah ada atau tidak. Nah, biasanya Karang Taruna itu mengirimkan proposal, nih, proposal pengajuan kegiatan dulu kepada desa, baru nanti ada pelaporannya. Kegiatan-kegiatan Karang Taruna apa saja? Monggo bisa disebutkan. Misalkan dalam kewirausahaan, kewirausahaannya apa, berupa apa gitu. Misalkan dalam bidang hadro, sosial, dan lain sebagainya itu bisa disebutkan di sini. Sumber pendanaannya dari apa saja? Apakah dari APBDes, BKK, CSR, pihak ketiga, atau swadaya? Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih. Misalkan Karang Taruna ada anggaran dari APBD 10 juta, kemudian ada swadaya dari masyarakat 5 juta. Bisa dicentang. Anggarannya ini diisi apa? Ya diisi totalnya dari APBDes ini sama dari swadaya. Upload SK Karang Taruna juga sama. Ketika ada pembaruan SK, monggo Bapak Ibu tambahkan di sini. Gitu, nggih. Oke, terima kasih. Monggo mungkin ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu. Ini Karang Taruna. Terima kasih Desa Bucialit. Ini kayaknya perlu dikasih ribet ini semua self assessment sudah diisi sama Bucialit. Terima kasih Desa Bucialit. Ini juga Desa Bucialit, nama posyandunya juga sudah masuk 6. Monggo Bapak Ibu yang belum
mengisi bisa langsung diisi nggih. Mungkin mau di-share langsung ke Karang Tarunanya atau ke LKD-nya masing-masing. Oh. Tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah jelas semuanya, nggih? Ya, monggo mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman desa yang kurang paham. Mungkin sudah jelas semuanya, oke. Soalnya tahun kemarin juga kita ngisi. Tahun kemarin juga Bapak Ibu ngisi dan sama tidak jauh beda dengan tahun kemarin. Bu Ismi izin mau tanya, ini akan bertahap ya Bu ya. Jadi Ya, teman-teman desa yang masih belum mengisi nanti disosialisasikan agar segera mengisi supaya juga temani administrasi kelengkapan desa untuk di desa itu nih. iya, nggih bertahap. Nanti ini sebagai permulaan gitu Pak Ibu, Jumat Berkah Ketang Pedes ini kita memang launching tanggal 1 November ini diisinya sampai 31 Desember. Sampai akhir tahun. Hari Kamis besok insya Allah kita rapat koordinasi dengan Kasih PMD. Kami juga koordinasinya kelengkapan dari panjenengan semua juga dengan Kasih PMD atau pejabat staf yang membidangi di kecamatan jenengan semua. Bentar. Baik, siap. Ini untuk DPMD-nya nanti apa bersurat Bu ya ke kecamatan dan Iya, desa? iya tersurat. Baik, siap Bu. Terima kasih. Iya pasti bersurat. Biasanya kan banyak ketika kita monitoring ke desa eh, ada kita minta data ini, tapi desa nggak tahu ini maksudnya gimana, cara ngisinya gimana. Nah ini makanya kita jelaskan dulu lewat Jumat Berkah Ketang Pedes ini. Ini kan terrekod di YouTube ya. Jadi eh, LKD yang tidak mengerti atau belum paham itu bisa dilihat di channel YouTube. Baik, Oke. Bu Ismi, Oke. mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman. Kalau misalkan tidak ada, terima kasih pemaparannya. Dan acara selanjutnya, terima kasih pemaparan dan diskusi serta tanya jawabnya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal ilmu untuk hari ini dan bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat kerja dalam maupun bekerja dalam webinar online seri kali ini. Mungkin sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera untuk kamera Zoom, biar untuk admin akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Silakan teman-teman untuk menghidupkan kameranya. Monggo disiapkan foto terbaiknya. Pada hitungan ketiga admin akan mengambil gambar. Ya, siap.
1, 2, 3. Baik, untuk yang halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai untuk sesi dokumentasinya. Mungkin Ibu Ismi bisa menyampaikan closing statement-nya. Ada yang disampaikan sebelum kita akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan dan menyimak JBKB pada hari ini. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, nih Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya juga apabila ada yang ditanyakan bisa langsung japri ke saya atau dokumen-dokumen yang diperlukan juga bisa langsung diupload di link-link tersebut. Kami harapkan Bapak Ibu juga Bapak Ibu update dan juga mengisi dengan lengkap LKD jenengan. Bisa diinfokan juga kepada LKD jenengan. Pada dasarnya self assessment ini Bapak Ibu sudah kami uji coba ketika tribulan 1 kemarin, tapi ternyata kurang efektif nih. Banyak yang tidak mengisi. Jadi kami kembalikan mengisi setiap tahunnya. Mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, G. Demikian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sekian, terima kasih banyak kepada narasumber serta Bapak Ibu peserta webinar, kalian yang telah menyimak, yang mengikuti juga. Kita mulai dari awal sampai akhir. Saya Rizky sebagai host mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ikuti, follow, dan subscribe dan YouTube kita melalui link yang sudah kita share. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.